Oke, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan membahas terkait persamaan reaksi dalam larutan ya. Tetapi dikhususkan di sini di video ini adalah kita membahas terkait reaksi oksidasi dan reduksi dalam larutan. Oke, kita langsung mulai saja. Ya. Mungkin sudah ada di kelas 10 ya teman-teman ini materinya, tapi saya ulang saja biar teman-teman bisa lebih paham. Reaksi reduksi oksidasi ya, itu reaksi reduksi sama oksidasi itu memiliki beberapa definisi. Ya. Yang pertama, reduksi adalah reaksi yang dia itu menerima elektron. Kalau di sini berarti melepas elektron ya. Jadi dia itu kebalikan ya. Reduksi itu berkebalikan dengan oksidasi. Reduksi berkebalikan dengan oksidasi. Nah, lalu yang definisi kedua adalah turun bilangan oksidasinya. Definisi yang kedua juga berarti di sini naik. Ya, kebalikannya. Naik bilangan oksidasinya. Nah, masing-masing nanti ada tata cara persamaan reaksinya sudah saya bahas di video yang berbeda ya teman-teman. Ini bisa dicek di video saya yang lain. Nah, menerima elektron ini dan melepaskan elektron ini nanti terkait dengan persamaan setengah reaksi. Jadi reaksinya dibagi jadi dua. Makanya namanya setengah reaksi. Tapi kalau turun dan naiknya bilox itu ada tata cara persamaan bilox. Nah, masing-masing seperti itu kurang lebihnya. Nah, itu yang definisi yang baik ada dua ini saja ya. Yang menurut saya definisinya lebih menjangkau seluruh materi. Nah, contohnya di sini ada magnesium berdasarkan dengan oksigen. Oh ya, definisi yang kedua adalah dia bereaksi dengan oksigen. Ya, yang di sini adalah reaksi oksidasi. Itu kurang menyeluruh ya lebih ya. Berarti kalau nggak oksigen berarti nggak bisa itu. Kurang lebihnya seperti itu. Bereaksi dengan oksigen yang dia itu bereaksi menghasilkan MgO. Nah, dari sini itu sebenarnya ada biloxnya ya. Ada biloxnya di sini 0, di sini dia jadi plus 2. Ini adalah reaksi oksidasi oleh Mg. O2-nya ini 0 jadi minus 2. Ini reaksi reduksinya O2. Nah, ini nanti kita pelajari bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi seperti itu ya. Nah, tapi di sini yang kita bahas ya, yang kita bahas terlebih dahulu adalah yang terkait pelepasan dan juga menerima elektron. Oke. Jadi di sini Mg, 2Mg ya, dia itu agar menjadi, ini kan MgO, ini kan Mg plus ya, teman-teman, Mg2 plus sama O2 minus ya kan. Nah, bagaimana cara Mg agar menjadi Mg2 plus adalah dengan melepaskan elektron. Awalnya seperti ini. Mg dulu ya. Mg dia akan melepaskan 2 elektron. Kurang lebihnya seperti ini. Nah, kemudian yang oksigen ya, dia bagaimana caranya agar menjadi 2 minus. Tapi karena dia awalnya O2, maka di sini juga harus ada O2 minus. Ya enggak? Maka di sini ada elektron harus menerima sebanyak 4 elektron. Kenapa harus menerima 4 elektron? Karena muatan sebelah kiri dan kanan itu harus sama. Ya, muatan sebelah kiri ini minus 4, dan di sini juga minus 4. 2 dikalikan minus 2. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Itu bisa teman-teman cek di tata cara persamaan reaksi ya. Begini saya singgung sedikit. Nah, setelah itu elektron yang ada itu harus sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Maka yang di sebelah sini itu kita perlu kali dengan 2 agar elektronnya juga sama-sama 4. 2 Mg menjadi 2 Mg2 plus menjadi plus 4 elektron ya. Nah, kita cek muatannya sama-sama. Ini 2 plus kali 2 kan 4 plus. Sini minus ya, jadi 0. Yang sebelah kiri juga 0. Nah, sampai sini nanti ketika kita jumlah ini ya, persamaan reaksinya, elektron yang sebelah kiri dan kanan ini kan saling meniadakan.
Ya, jadinya kurang lebihnya seperti persamaan yang atas. Mg-nya 2, O2 menjadi Mg2 plus dengan O2 kan jadinya MgO, seperti itu saja. Oke, nah kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Nah, nanti saya akan buat video lain ya, video lain terkait persamaan net reaksi. Persamaan net reaksi itu apa? Ya. Nah, kalau dicek di sini nanti persamaan reaksi net reaksinya adalah Mg2 plus ya plus 2O2 minus. Nah, ini persamaan net ion reaksi ya. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, contohnya seperti ini. Zn ya, Zn bereaksi dengan Cu SO4. Ini sebenarnya dia Cu2 plusan ya, Cu2 plus. SO4-nya dia tidak bereaksi ya, tidak bereaksi. Jadi dia kita coret tadi kalau di net persamaan net reaksi kita coret seperti itu. Ini jadi Sn2 plus. Nah, ini Cu. Nanti saya buat video yang lain ya, video yang lain terkait apa itu persamaan net reaksi. Nanti kita sambungkan ke sana ya. Nah, coba sekarang kita fokus ke sini, bilangan oksidasi. Jadi kita sudah berbicara definisinya, sekarang kita menjelaskan apa itu bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasi adalah di perasumsian ya, perasumsian yang mana elektron transfer pada dia ya, atau atom itu menerima sorry. Jadi pada molekul ya, pada molekul diasumsikan ada elektron yang tertransfer pada dia, baik dia sebagai penerima ataupun kehilangan. Ya, diasumsikan. Itu terasumsikan jadi bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Jadi asumsinya seperti itu. Nah, Bilox itu sendiri dia merefleksikan banyaknya elektron yang tertransfer. Baik dia itu minus, kalau minus berarti dia itu menerima elektron ya. Kalau yang plus berarti dia itu melepas elektron. Seperti itu kurang lebihnya. Nah, lalu bagaimana cara menentukan Bilox itu bisa dirangkum dalam 7 aturan ini dan 2 aturan yang secara umum. Oke, kita masuk ke aturan secara umum dulu. Sebentar. Ada yang salah ini. Sebentar. Nah, salah benar. Ada aturan yang berlaku secara umum. Di sini pada molekul netral ya, yakni molekul yang tidak bermuatan ya. Total dari Bilox semua atom-atom penyusunnya harus 0. Misalkan NH3. Ya. Nanti oke, kita masuk ke sini dulu saya rasa ya agar tahu bagaimana bisa jadi +1 plus minus 3 itu. Dalam unsur dan molekul bebas tanpa muatannya maka unsurnya Bilox total itu 0. Nah, kalau dia hanya terdiri dari dua atom misalkan unsur bebas yang dia terdiri dari unsur yang sama, contohnya adalah H2, Br2, NaKO2, P4 kan sama-sama unsurnya ya. Maka kalau totalnya 0, berarti apa yang sama dengan 0? Adalah 0 tambah 0 atau 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0. Misalkan di P4. B4 itu kan apa yang sama dengan 0 tapi dengan unsur yang sama. Kan tidak mungkin dia -1 plus 1 -1 plus 1 itu agak aneh gitu kalau unsur yang sama. Maka dia 0 plus 0 plus 0 plus 0 sama dengan 0. Kurang lebihnya seperti itu. Sama dengan H2 misal. H2 berarti dia 0 plus 0 agar dia totalnya 0 gitu kan. Kalau Na ya dia memang 0 sama dengan 0. Karena dia cuma dari satu atom saja ya. Lalu 2, ion yang memiliki ion monoatomik Biloxnya setara dengan muatan ion. Oh ya, ini aturan ini itu berlaku prioritas dari 1 ke 2, 1 ke 7. Jadi ini diurutkan ya, bukan angka yang tidak berarti. Jadi ini diurutkan. Jadi 1 lihat dulu, 2 lihat dulu, 3 lihat dulu, 4 lihat dulu dan seterusnya. Jadi berurutan. Apakah di dalam senyawa atau molekul itu ada aturan yang
nomor 1, kalau nggak ada baru nomor 2, kalau nggak ada nomor 3, kalau nggak ada nomor 4, dan seterusnya. Jadi nggak boleh tiba-tiba loncat ke nomor 5, 6, 7. Seperti itu ya. Nah, nomor 2 ini ion memiliki satu atom, ion monoatomik, biloxnya setara dengan muatan ionnya. Misalkan Na+. Plus ini kan menunjukkan positif 1 ya. Maka ya biloxnya +1. Kalau Fe3+ ya +3. Kalau Cl- ya -1. Seperti itu kurang lebih. Nah, yang nomor 3, logam golongan 1A memiliki bilox +1. Logam golongan 2A memiliki bilox +2. Nah, ditekankan di sini adalah logam. Berarti yang non logam tidak termasuk. Contohnya hidrogen. Hidrogen itu meskipun 1A, dia itu bukan logam, jadi nggak termasuk dalam aturan ini. Kemudian aluminium memiliki bilox +3. Yang nomor 4, bilox hidrogen umumnya adalah +1. Kecuali yang terikat pada logam seperti LiH, NaH, CH2. Nah, dari sini itu sebenarnya kita bisa cek bahwasannya ada nomor 3 ini lebih kuat atau lebih prioritas dibandingkan nomor 4. Contoh, ketika pada LiH, maka kita mencari yang mana dulu? Mencari yang Li dulu, belum kita mencari yang H. Kita mencari Li dulu, di sini ada +1 ya, +1, maka apa yang dia itu +1 sama dengan 0? Kan seperti ini, +1 X sama dengan 0, berarti X adalah -1. Maka H di sini adalah -1. Seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita nggak boleh mendahului nomor 3 dengan nomor 4. Jadi misalkan kita cari yang H dulu, berarti di sini +1. Lalu di sini -1, ini nggak boleh. Kita cari dulu yang di nomor 3, yakni logam golongan 1A atau 2A ya, atau aluminium. Ini +1, ini +2 ya, karena dia di golongan 2A, kalsium +2 ya. Maka di sini ya sudah -1. Nah, kalau di sini berarti juga -1. Kenapa -1? Karena dia perlu dikali sama 2. +2 2x ya, 2x + 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan -1. Kurang lebihnya seperti itu. Nomor 5, bilangan oksigen yang mayoritasnya adalah -2. Kecuali pada bilangan peroksida yang mana biloxnya dia itu -1. Kenapa -1? Karena dari sini ya, kita mencari O atau H dulu, mencari H terlebih dahulu karena H di nomor 4, sementara O di nomor 5. Jadi di sini dia +1 ya. +1 dikali 2, jadi kan +2. +2 ya, ditambah 2x, ini kan ada 2 kan, jadi 2x sama dengan 0. Maka x adalah -1. Nah, dari sini kita bisa tahu di sini O-nya juga -1. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, lanjut. Fluorin memiliki bilox -1. Ya, fluorin ini dikecualikan dari 7A. Kenapa? Nanti ada rumus FCl berapa? Kalau FCl ya, coba FCl, maka dia ini yang mana dicari dulu, ini -1, yang di sini justru +1. Nah, seperti ini. Jadi dia diberatkan atau didahulukan yang F. Nah, contoh yang 7 dulu, bilangan halogen 7A adalah -1. Kecuali jika berikatan dengan oksigen dan fluorin. Nah, kenapa? Karena oksigen di sini di nomor 5, fluorin di nomor 6. Jadi kita dahulukan mencari yang fluorin dibandingkan misalkan Cl dia. Jadi misalkan di sini tadi ya, mana yang didahulukan? F dulu, baru Cl. Cl-nya jelas +1, nggak mungkin dia -1 lagi, agar totalnya menjadi 0. Contoh yang lain. OCl2. Misalkan dari senyawa seperti ini, dia -2, dicari dulu yang O ya. Yang O karena dia lebih atas daripada halogen. Nah, berarti di sini berapa? +1. Kenapa +1? Karena dia agar totalnya sama dengan 0. -2 tambah 1 kali 2. Jadinya 0. Lalu kita masuk ke ini. Aturan yang berlaku secara umum ya. Berlaku secara umum itu berarti nggak perlu ini ya, tidak perlu apa namanya, tidak perlu prioritas urutan seperti itu. Pada molekul netral, total dari bilox semua atom-atom penyusunnya harus 0. Ya, misalkan NH3.
Tadi cari mana dulu? N atau H dulu? Cari H dulu. Dia plus 1. Ya. Lalu dikali 3. Sehingga plus 3. Lalu N plus 3 sama dengan 0. Maka bilox N adalah minus 3. Agar totalnya sama dengan 0. Pada ion poliatomik itu terdiri dari lebih dari satu atom ya. Total dari bilox semua atom-atom penyusunnya harus setara dengan muatan ion tersebut. Contoh, SO4 2-. Kita cari yang mana dulu? O dulu, karena S tidak ada aturannya ya. Kita cari yang O dulu. Minus 2 lalu dikali 4, sehingga S minus 8. Kenapa minus 2 sama dengan minus 2? Karena ini muatannya minus 2. Jadi S min 8 sama dengan minus 2. Maka bilox S-nya adalah plus 6. Oke, bisa dipahami ya. Jadi di sini kalau awalnya dia sama dengan 0, kalau dalam ion poliatomik maka dia harus sama dengan minus 2. Itu perbedaannya. Bilangan oksidasi tidak harus bilangan bulat. Nah, ini aturan yang jarang dipakai, tapi ini menunjukkan bahwa ini nggak harus bilangan bulat kok. Bisa jadi pecahan. Contoh misalkan ion superoksida O2- memiliki bilox minus setengah. Kenapa? Karena kan 2X sama dengan minus 1. Apa yang minus 1? Ya, minus setengah. Agar X-nya memenuhi. Ya. Agar kita belajar matematika itu ini ya, buat ini ya. Oke, Li2O. Li2O yang dicari yang mana dulu? Li atau O? Li ini terletak pada golongan 1A ya. Jadi yang di sini. Berarti minus 1 dikali 2 minus 2, plus 1 ya. Minus nih. Plus 1 ya. Plus 1 dikali 2. Jadi kan plus 2. Plus 2 agar apa dikali 0, agar apa ditambah plus 2 ditambah apa agar jadi 0? Ya, minus 2. Sudah. Yang di sini yang mana dulu? HNO. H dulu ya. Hanya ini jelas dia plus 1. O-nya berapa? O-nya minus 2. Jangan lupa minus 2 dikali 3 hasilnya adalah minus 6. Jadi minus 6 ditambah 1 ditambah N sama dengan 0. N sama dengan berapa? Plus 5. Ya enggak? Agar hasilnya benar, maka N adalah plus 5. Oke, Cr2O7-, O7 2-. Kalau ini bagaimana? Cr atau O dulu? O. Ya, minus 2. Jangan lupa dikali 7, ya. Nanti 2Cr plus 7 kali minus 2 sama dengan, jangan lupa karena dia ion poliatomik, jadi sama dengan minus 2, bukan 0 ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Terus ini minus 14 sama dengan minus 2. 2Cr sama dengan berapa tuh jadinya? 26 ya. Plus 6. Maka Cr sama dengan plus 3. Kok plus 6 sih? Plus 12 ya. Ini plus 6. Nah, jadi di sini Cr-nya berapa? Plus 6. Oke, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Oke, mungkin teman-teman kalau ada pertanyaan bisa langsung ke grup ya, atau bisa di kolom komentar di YouTube saya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin bisa akhiri pada sesi kali ini. Oke, terima kasih.